Dan jawabannya itu sungguh ini, apa namanya? Sungguh luar biasa sih menurutku, yaitu karena Allah nggak punya istri. Nah ini menjadi pertanyaan guys. Apakah di dalam Islam dibenarkan menjawab pertanyaan seseorang tentang Allah kenapa nggak punya anak, terus dijawab dengan mudahnya karena Allah nggak punya istri? Tuh, yuk kita bahas yuk. Apakah ini jawaban yang cerdas, jawaban yang bijak, jawaban yang luar biasa? Laknatullah. Kenapa kok laknatullah? Aduh, kalian udahlah. Allah Ahad. Justru pertanyaan itu berdasarkan kul huwallahu ahad. Ya, itu di dalam Quran surah Al-Ikhlas termasuk lam yalidi wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Kan begitu? Nah, sebenarnya asal usul pertanyaan itu ya jauh sudah sebelum itu, yaitu jawaban pertanyaan itu muncul karena ada tertulis dalam Al-Quran, Quran surah Al-Ikhlas yang berbunyi lam yalidi wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Maka timbullah satu pertanyaan, kenapa Allah nggak punya anak? Ya, nah yang jawab karena nggak punya istri. Ini sungguh kocak ya. Oke, ini ada satu orang naik ya, mungkin mau Halo, selamat bergabung, Bung. Iya, selamat siang, Bro. Tuan Logika. Selamat siang. Bung Jahari ini dari Muslim atau Kristen? Muslim, Bang. Muslim. Oke. Ya, silakan saya beri waktu ya 30 detik untuk bernarasi tentang tema kita, yaitu saya mengambil tema ini itu berdasarkan hasil diskusi anak Batak dengan Zuma, yaitu ada satu pertanyaan yang menarik, yaitu kenapa Allah nggak punya anak. Dan ini belum kelar ya, semalam saya udah dibahas tapi semalam itu banyak entah kemana-mana kita ini ya. Oke, jadi saya sambung siang ini. Silakan Bung, apa tanggapan Anda tentang pertanyaan ini dan apakah Anda sepakat dengan jawaban Nur Alim atau Zuma? Silakan. Jawabannya gimana, Bang? Suaranya tidak kedengaran, Bang. Ya, siang juga abangku, Bang Gates. Ya, jadi gini Bung. Ya, semalam itu kan anak Batak bertanya, kenapa Allah nggak punya anak? Karena kan di dalam Al-Quran itu ada tertulis, lam yalidu wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Maka dari itu mungkin menimbulkan satu pertanyaan, kenapa Allah nggak punya anak? Maka Zuma menjawab karena Allah nggak punya istri. Nah, apakah Anda sepakat dengan jawaban tersebut atau gimana? Terima kasih atas waktunya, Bang. Jadi itulah salah satu alasan Allah tidak punya anak, Bang. Juga Allah tidak punya ponakan, Allah tidak punya saudara, Allah Kita tidak punya ayah, tidak aja Bang. Kita jangan terlalu melebar. Yang pertanyaan saya, apakah Anda sepakat jawaban itu karena Allah nggak punya istri? Atau Anda punya jawaban yang lebih daripada itu? Bang, iya izin dulu lah Bang, 30 detik Bang, nanti ada waktu Bang untuk disanggah atau dikomentari Bang. Ya, maksudnya bisa apa tidak, Bang? Sebutkan poinnya dulu Bung, sebutkan poinnya baru Anda ini kan poinnya, apakah Anda sepakat atau tidak? Iya, kan saya lebih menyeluruh. Ya izin lah Bang ya, izin Bang. Bentar. Oke, silakan. Jadi dalam keyakinan kita sesuai informasi yang Allah informasikan kepada Rasulullah bahwa Allah Subhanahu wa taala itu tidak memiliki anak. Salah satu alasan, ya, di antara penyebabnya adalah
untuk masuk ke logika, ya karena Allah tidak punya istri. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bukan tidak punya juga tidak punya ponakan, tidak punya ayah, tidak punya ibu dan semacamnya. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak butuh kepada ayah yang merawat, kepada ibu yang merawat, gitu Bang. Jadi sebenarnya konsepnya sudah final Bang. Kemudian juga di dalam agama Kristen ketika ada narasi Jangan ke Yesus agama Kristen dulu Bang. Bang, waktu Abang 30 detik udah lewat ya. Sekarang jangan melebar kemana-mana. Oke, pertanyaan saya Bang tadi ya. Abang sepakat atau tidak? Belum menjawab sama sekali poinnya. Tegas dong, sepakat atau tidak sepakat? Kan enak kita ngomong. Sepakat Bang, banyak alasan kenapa Allah tidak Tidak, punya saya anak. tanya sepakat atau tidak? Sepakat atau tidak? Hah? Sepakat Bang, sepakat. Oke, gitu dong. Itu Gini. antara alasan Allah tidak punya Nah, tunggu. Oke, saya udah dapatkan poinnya. Gini, menjadi seorang muslim, menjadilah seorang muslim yang tegas gitu loh. Jangan menye-menye. Kalau sepakat katakan sepakat, harus punya sifat ini dong, prinsip yang kokoh. Ya, dalam sudah dakwah. saya jawab Bang. Oke. Sepakat. Nah, sekarang begini. Anda menganggap jawaban itu adalah jawaban logika yang ya menjawab dengan logika begitu. Ya bahwasanya karena Allah nggak punya istri. Pertanyaan saya sekarang, coba kita balikkan sedikit analogi ini. Kita balikkan sedikit pertanyaan ini ya. Kenapa Allah nggak punya anak? Karena nggak punya istri. Coba kalau kita balikkan pertanyaan ini, kenapa Allah nggak punya istri? Coba, apakah Anda mau jawab karena Allah nggak punya anak? Ya dia bukan gitu juga lah Bang. Nggak, coba. Nggak, jawab simpel mungkin. Apakah kalau kita balikkan pertanyaan ini, kenapa Allah nggak punya istri? Apakah mungkin Anda akan menjawab karena Allah nggak punya anak? Ya, karena Allah bukan manusia Bang. Enggak. Itu jawabannya, Tadi kita Bang. fokus di jawaban itu karena Allah nggak punya istri, kan begitu. Sekarang coba kita balikkan sedikit pertanyaan ini, kenapa Allah nggak punya istri? Allah bukan manusia. Kenapa Allah tidak punya istri? Karena Allah bukan manusia. Dia Tuhan. Tunggu dulu. Kita jangan ke situ, Bung. Ya, itu jawabannya. Karena jawaban Anda itu, ya kesepakatan Anda atas ijma itu tidak berdasar dalam Islam. Jawaban dia itu tidak itu sudah menyalahi akidah, Bro. Ya, Bro ya. Coba sekarang saya mau tanya, kenapa Allah nggak punya istri? Apa jawaban Anda kira-kira? Jawaban saya adalah karena Allah bukan manusia. Nggak punya anak. Dia Tuhan. Karena Allah nggak punya anak, ya. Nggak gitu, jangan paksa Bang, jangan paksa. Kenapa Allah nggak punya anak? Karena Allah nggak punya istri. Kenapa Allah nggak punya istri? Karena Allah nggak punya anak. Karena Allah bukan manusia. Nah, Dia Tuhan. Nggak yang butuh bilang Allah istri. manusia siapa coba? Yang bilang Allah manusia siapa? Dari awal nggak ada loh yang Bang. sepakat. Dari Allah nggak dari awal kita nggak ada yang sepakat Allah itu manusia. Ya sudah Bang, kalau ada Siapa yang mengatakan selesai. Allah manusia coba? Ya kalau Anda Abang setuju selesai. Ayo. Kalau memang Abang setuju dengan jawaban saya, sudah selesai Bang. Kita sepakat Allah bukan manusia. Tidak sesimpel itu saudaraku. Coba bayangkan, jawaban karena Allah nggak punya istri itu jawaban yang nggak logik sebenarnya. Karena begini, coba kita perhatikan. Mohon maaf ya, kalau kalian membenarkan itu, bahwasanya kalau dia kata yang tersembunyi di balik itu adalah menurut Anda dan si Juma, berarti kalau Allah memiliki istri, berarti dia bisa punya anak dong. Kan begitu, karena Allah nggak punya istri. Makanya tidak mungkin. Nah, tunggu dulu. Karena Allah nggak punya istri. Karena Allah nggak punya istri. Nah, terus akan menimbulkan banyak pertanyaan setelah itu. Nah, kalau Allah punya istri, apakah Allah punya anak? Coba dijawab. Ya tak mungkin Bang, tak mungkin punya istri. Jangan, nggak mungkin. Anda mengatakan karena Allah nggak punya istri, kan begitu. Maka saya bertanya, kalau seandainya Allah punya istri, apakah Allah akan punya Apakah Allah anak? punya istri Bang? Apakah Allah punya istri?
Bung, dengarkan. Anda kan sepakat dengan jawaban si Juma. Betul, Bang. Dengarkan dulu. Kenapa Allah nggak punya anak? Jawabannya tadi apa? Coba kita kunci dulu. Jawabannya apa tadi? Iya, karena dia tidak punya istri. Oke. Salah, betul. Jawaban itu menimbulkan banyak pertanyaan. Nah, kalau Allah punya anak, punya istri, kira-kira Allah punya anak enggak? Tidak mungkin punya istri, Bang. Kenapa nggak mungkin? Kenapa Anda tidak memberikan jawaban itu dari awal? Tuhan. Kenapa Anda tidak memberikan jawaban itu dari awal? Coba. Karena sudah tegas Allah tidak punya istri. Iya, kalau Allah punya istri, kira-kira Allah punya anak nggak? Coba. Allah tidak punya istri. Jangan kalau itu kan tidak Tapi kan mungkin. Anda mengatakan jawaban Anda di awal memberikan peluang. Seolah-olah Allah itu memiliki kesempatan untuk memiliki istri. Anda paham nggak dengan narasi Anda? Ya, Coba, Anda paham nggak? memberikan peluang ini kan fakta, Dengarkan, Bang. Itu kan Anda kan fakta. menjawab seolah-olah Allah itu nggak punya istri. Berarti Anda nggak punya. Ada Berarti fitnah, dengar Bung, Bang. dengarkan. Itu, Bapak. Ada kata dengarkan dulu ya. Kata nggak punya di sini itu seolah-olah merendahkan zat Allah itu sendiri. Nggak punya loh. Bukankah Allah itu maha kaya? Ya, Allah maha kaya atau maha miskin? Saya mau tanya kepada Anda. Allah, apakah seluruh yang ada di langit dan bumi ini kepunyaan Allah atau tidak? Coba saya mau tanya kepada Anda. kepunyaan Allah, Bang. Tidak, saya tanya kepada Anda, apakah menurut Anda, ya, apakah menurut Anda, kan ada situ, karena Allah nggak punya, ada kata nggak punya di sini itu merendahkan Allah atau tidak kira-kira menurut Anda? Ya tidak, Bang, tergantung konteksnya. Allah nggak punya. Nggak punya, ada kata nggak punya loh, Allah nggak punya. Merendahkan Nggak lah. punya istri, Bang. Bentar, Bang Nggak Jari. punya anak. Yang bilang Allah nggak punya istri itu siapa, Bang Logika? Zuma lah Bang, dan dia ini sepakat Astagfirullah. dengan perkataan Zuma. Dia sepakat dengan perkataan Zuma ini. Kan betul. Aduh. Masa salah? Betul enggak? Ya coba bayangkan Bang, si anak Batak bertanya, kenapa Allah nggak punya anak? Dia menjawab karena Allah Memang nggak Allah punya istri. manusia, Bung Jari. Oke. Kamu nih Ini saya gimana tanya sih ya. pemikiranmu? Saya tanya baik-baik ya. Apakah menurut kalian Allah punya istri? Kok Anda bertanya balik? Jawab. Kita bertanya membahas ini kenapa Allah nggak punya anak? Iya. Anda menjawab karena Allah nggak punya istri. Aja, kawan. Nah, kalau dia jawabannya itu Bang, itu menimbulkan banyak pertanyaan. Salah satunya adalah, emang kalau Allah punya istri, emang Allah Dia akan punya jawab. anak? Nah, coba dijawab. Jawabannya gini, Allah tidak mungkin punya istri. Jawabannya gini, Allah Kenapa nggak mungkin? Karena dia Tapi Anda memberikan peluang terhadap itu. Anda memberikan peluang tadi di jawaban itu. Peluang yang Anda berikan adalah seolah-olah Allah itu nggak punya istri, gitu kan? Berarti bisa saja Allah punya istri. masa peluang apa? Mari kita lihat apa yang dikatakan Allah dalam Quran. Surah 21 ayat 17. Sekiranya kami hendak membuat sesuatu permainan, dalam kurung, istri dan anak, tentulah kami membuatnya dari sisi kami. Jika kami menghendaki berbuat demikian, dalam kurung, tentulah kami telah melakukannya. Untuk mengerti ayat ini, kita tanya ahli tafsir. Pertama kita tanya Al-Jalalain. Di sana dikatakan, andaikan kami ingin mencari hiburan yang bisa menghibur dengan pasangan atau anak, niscaya kami akan mencarinya di sisi kami dari bidadari-bidadari yang bermata indah jika kami melakukannya. Namun kami tidak melakukannya, maka kami tidak pernah menginginkannya. Kita pindah ke tafsiran Ibnu Abbas. Kemudian Allah menurunkan firman-Nya berikut ini, ketika mereka mengatakan bahwa para malaikat itu adalah putri-putri Allah, jika kami menghendaki untuk mempunyai suatu hiburan, jika kami menghendaki untuk mempunyai anak perempuan. Dan dikatakan bahwa yang dimaksudkan adalah, jika kami menghendaki untuk mempunyai seorang istri. Dan dikatakan juga bahwa yang dimaksudkan adalah, jika kami menghendaki untuk mempunyai anak, tentulah kami memperolehnya di sisi kami, dari kami di antara bidadari-bidadari surga, jika kami memang melakukannya, dan kami sekali-kali tidak akan melakukan yang demikian itu. Dari kedua tafsir ini menunjukkan bahwa, jika Allah ingin punya istri atau anak, Dia bisa mengambilnya dari antara bidadari surga dan malaikat. Yang membuat itu tidak terjadi adalah, Allah tidak mau melakukannya.
dia bisa melakukannya tapi dia memilih untuk tidak melakukannya. Mungkin pertanyaan ini muncul karena salah paham terhadap iman Kristen, di mana orang Kristen percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Mungkin mereka berpikir, anak dalam hal ini sebagai anak jasmani, hasil dari hubungan seksual. Padahal faktanya tidak demikian. Oke teman-teman. Demikian tanggapan kita terhadap debat antara sesama muslim. Terima kasih untuk dukungannya. Tuhan Yesus memberkati. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur, tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Cukuplah untuk sehari. Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa meminta. Jika demikian Tuhan mendandani rumput di ladang, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu? Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Cukuplah untuk sehari.